pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armoko Muhammad SPD, Unit Kerja SD Islam 4 Kota Ternate. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Hairun. Nomor peserta PPG 200502363642 dan NIM PPG saya 100272314140. Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Islam 4 Kota Ternate di kelas 5 dengan materi pokok mengidentifikasi letak geografis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Siap, gerak. Depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, seperti biasa, pakai ini kita menghafalkan senandung Al-Quran atau menyanyikan senandung Al-Quran yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas maju ke depan. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berhafal senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma jassirna minhu ma jasirna wa allimna minhu ma jasirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi masuk sebentar, masuk langsung duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Ya, masuk. Ya. Sudah dulu yang baik. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak sekolah? Ada keterangan atau tidak? Tidak ada. Di WA pun tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, apa izin? Oke, sebelum kita mulai, kita periksa kerapian dulu seperti biasa. Periksa kerapian dimulai. Sudah? Duduk kembali. Siapa yang bertugas harian hari ini? Raihan, ya. Raihan maju ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini adalah ibadah untuk kita semua. Ya, doa dipimpin oleh Raihan.
Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pantau absensi dulu. Siapa yang sekolah dan tidak sekolah kamu absensi langsung lihat. Tanggal berapa tadi? 29. Abdul Rahman. Hadir Pak. Hadir. Ahmad Fatih. Hadir, Pak. Hadir. Alia Putri. Hadir, Pak. Hadir. Andika. Hadir, Pak. Hadir. Anissa. Hadir, Pak. Iya, hadir. Ajun. Selalu hadir, Pak. Hadir. Selalu hadir. Dela Puspita. Hadir. Hadir. Dirga. Hadir, Pak. Hadir juga. Engel. Hadir, Pak. Hadir. Fahira. Hadir, Pak. Hadir. Rijam. Hadir, Pak. Oke. Raihan. Hadir, Pak. Hadir. Dikaila. Hadir, Pak. Hadir. Al-Fahri. Hadir, Pak. Hadir juga. Sudah sehat? Sudah. Alhamdulillah. Jain. Ada, Pak, di sini. Ada. Nabila. Ada. Yang Alfa. Nur Sabah. Hadir, Pak. Hadir. Putri Amelia. Hadir juga. Putri Naila. Alfa. Alfa. Lanjutkan. Hadir, Pak. Hadir. Rizka. Hadir, Pak. Hadir. Salud. Hadir. Siti Musafana. Hadir, Pak. Ya. Oke, jadi yang tidak sekolah berapa? Dua. Sebelum kita mulai mendengar hari ini, Pak mau tanya. Kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Karena memiliki pulau. Dan kali ini kita belajar menyangkut tentang letak geografis Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, kita nyanyikan salah satu lagu nasional atau kebangsaan? Nasional. Iya. Jadi itu. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Ya, hari ini kita belajar di tema 5 menyangkut dengan ya, materi pembelajaran yaitu IPS tentang letak geografis Indonesia. Bagaimana kita mengetahui tentang letak geografis yang ada pada negara kita? Ya, letak geografis Indonesia. Kelompok 1, siapa mau baca? Ya, coba baca. Letak
dari permukaan bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Di sana dia menyatakan bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Yaitu benua apa itu? Australia dan benua Asia. Serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ingat baik-baik. Ada dua benua, Australia, Asia. Dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah batas wilayah geografis. Batas wilayah berdasarkan data geografis. Sebelah timur Papua, Pulau Guinea, sebelah utara Selat Malaka. Kalau sebelah barat, sebelah selatan. Coba kelompok keempat, sebelah timurnya apa? Papua. Kelompok tiga, sebelah utara. Brunei Darussalam. Kalau kelompok tiga, sebelah barat. Mana kelompok tiga? Suaranya mana? Baca. Terus kelompok satu, sebelah selatan. Dan laut Maluku. Iya. Tadi benua, sekarang peta geografis. Kita lanjut. Nah, ini adalah peta Indonesia. Jadi kita di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate juga pun ada di dalam peta itu. Karena ini peta Indonesia. Dan Indonesia ini terdapat beberapa pulau yang terbesar termasuk dalam kategori dunia. Nanti sebentar kita lihat apa saja yang masuk dalam kategori pulau terbesar di dunia. Nah, ini pulau besar di wilayah Indonesia. Satu, Pulau Kalimantan. Ternyata Kalimantan termasuk salah satu pulau terbesar yang masuk kategori terbesar di dunia. Yang kedua, pulau apa itu? Ya, Pulau Jawa. Ya. Yang berikut, Sulawesi. Yang berikut, Sulawesi sudah. Pulau. Jadi ingat baik-baik. 6. Jadi ada berapa pulau yang terbesar termasuk? Nah, ini adalah letak geografis. Kelompok 3. Siapa mau baca letak geografis? Ayo, Al. Letak geografis suatu daerah sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam segi kehidupan sosial budaya. Letak geografis juga berpengaruh pada jenis pekerjaan masyarakat secara garis besar. Letak geografis bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wilayah dataran tinggi, dataran rendah, serta perairan. Ketiga jenis letak geografis ini memiliki karakteristik serta jenis pekerjaan masing-masing. Ya. Jadi ini menjelaskan yang sangat rinci. Letak geografis bisa dibagi menjadi 3, yaitu wilayah dataran tinggi, dataran rendah, serta perairan. Kalau Jairnya di dataran tinggi, karena di Moya, puncak. Nah, dataran rendah yang tinggal di sekitaran Kampung Makassar. Nah, perairan yang tinggal dekat-dekat Pantai. Dan di sini tempat-tempat jalan masing-masing juga pun berbeda. Kalau ASN, oke lah, dataran tinggi, dataran rendah, perairan itu bisa bercocok tanam. Ya, orang yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah, orang yang suka mancing atau mengail, ya orang yang tinggal di dekat perairan. Jadi kalau di sini biasanya orang gunung tidak tahu Totobo. Ya wajar karena tempat tinggal dia jauh dari pantai.
Jadi wajar saja, tapi kalau orang dekat pantai dan tobo-tobo, waduh, memalukan. Sedangkan orang dulu yang lain tahu tobo-tobo. Nah, itu jadi yang tinggal dekat pantai itu harus tobo-tobo, jagain tobo-tobo, harus tobo-tobo. Jadi tobo-tobo. Luar biasa. Ini dataran tinggi. Oke, kita lanjut. Dataran tinggi. Ada yang bisa lihat? Bisa baca? Tidak ya? Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Itu baru disebut dataran tinggi. Tapi kalau cuma gunung yang naik di Benteng Toloko itu bukan dataran tinggi. Beda. Dataran tinggi dengan pegunungan beda. Kalau dataran tinggi itu jaraknya lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Gitu. Jadi kalau cuma jalan dari gunung sedikit kayak di Benteng Toloko, itu bukan dataran tinggi. Dataran tinggi tempat tinggalnya Jain, di Moya sana itu. Karena sudah lebih dari 700 meter. Apalagi tinggalnya di Kuala Mariani, lebih tinggi dari Moya. Dataran tinggi itu lebih dari 700 meter. Dataran rendah, ada dataran tinggi. Daerah ini hanya memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter. Jadi beda 7 dengan 2, bedanya 5. Nah, itu dia lebih rendah dari dataran tinggi. Oke. Jadi kalau Pak bilang tadi Benteng Toloko itu yang masuk dataran rendah. Karena ketinggiannya cuma 200 hingga 300 meter. Perairan. Perairan merupakan daerah yang dipenuhi air seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Jadi pekerjaan pun berbeda dengan pekerjaan di dataran tinggi serta dataran rendah. Nah, jadi Pak bilang tadi, kalau orang tinggal di dataran perairan, itu orang rata-rata pencariannya adalah ke laut, mancing, pekerjaan ini. Masyarakat yang hidup di dataran pekerjaan sebagai nelayan, mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kita balik ke dataran rendah, pekerjaan mereka apa? Coba kita lihat. Pekerjaan dataran rendah lebih bervariasi dibanding dataran tinggi karena letak geografis yang sesuai dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkantoran dan industri. Di pertanian, orang bercocok tanam. Peternakan, orang yang memelihara binatang baik itu ayam, kambing maupun sapi. Perikanan itu laut, perkantoran, ASN, pegawai, tentara, polisi, mantri, bidang. Nah itu. Nah perairan, ini. Dataran tinggi. Masyarakat yang hidup di lereng pegunungan sehingga besar pekerjaan sebagai petani karena ada banyak potensi alam yang bisa digunakan. Contohnya lahan yang besar bisa digunakan untuk atau pertanian lainnya. Kalau di Moya sana lahannya masih luas. Mau bertanam apa saja bisa. Nah, kemarin Jain musim durian, jain panen durian. Sekarang juga pun musim jain panen durian. Jadi tanaman ini ada beberapa. Ada tahunan dan ada bulanan. Kalau contoh tanaman tahunan seperti apa? Durian, alpukat, kelapa, pala, mangga, ya. Kalau bulanan? Kelapa masuk tahunan. Tomat. Apa itu? Wortel. Ya. Kenapa disebut dengan bulanan? Karena dia itu daya tahan untuk hidupnya tidak lama. Beda dengan tanaman tahunan. Kalau tahunan itu kamu belum lahir sudah ada durian, jain belum lahir dan beberapa durian sudah ada. Tidak yang kelas 5. Itu tahunan. Kalau bulanan
Dan kelas 5, naik kelas 5, Bapak tanam tomat. Dan belum naik kelas 6, tomat tadi sumat. Karena jangka waktu kehidupan tanam bulanan itu tidak lama seperti tanaman kamu. Muatan pada hari ini adalah ada 3 muatan, yaitu IPS, PKN sama bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada muatan PKN. Jadi pembelajaran itu tentang sikap gotong royong. Itu gotong royong sesuai dengan Pancasila. Coba Al baca. Pernahkah kamu melakukan kerjasama dengan teman maupun orang lain di sekitarmu? Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Kita diajak untuk saling menolong dan ikut melaksanakan beban orang lain melalui gotong royong. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat terrukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Gotong royong menjadi kunci kebersihan dalam penggunaan di Indonesia. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Oleh sebab itu, gotong royong merupakan modal dari mewujud masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Bisa kamu tanya dulu yang ini. Sebelum kita masuk ke sana, kamu tanya, ada berapa benua yang ada di Indonesia? Benua Asia. Australia. Coba kita cek apakah benar atau salah. Ya, benua Asia dan benua ada berapa? Samudra. Pasifik. Coba kita cek apakah benar atau salah. Ya, juga Pasifik dan Samudra. Iya. Sekarang kamu perhatikan batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Perhatikan. Perkelapa perhatikan. Setelah ini pakai luar dan sini Pak mau tanya. Batas wilayah sebelah timur itu apa? Sebelah selatan itu dengan apa? Negara mana? Malaysia sebelah barat, sebelah selatan. Sudah? Bisa keluar? Oke. Siapa mau jawab? Kelompok mana mau jawab? Kelompok mana? Kelompok keempat. Kelompok keempat. Sebelah timur. Papua. Benar apa salah? Coba kita cek. Apakah betul Papua Nugini? Iya. Sebelah timur adalah Papua Nugini. Kita katakan. Kelompok satu. Batas geografis wilayah sebelah selatan. Coba jawab. Ya. Jelaskan terus. Siapa bisa jawab? Kelompok mana? Timur Leste, Sulawesi. Coba kita lihat. Sebelah mana, Andre? Sebelah selatan. Laut Sulawesi, sebelah selatan Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Malaysia, Malaysia Timur dan Brunei dan Australia. Sebelah utara, kelompok 2. Ya, Samudra Hindia. Katakan kelompok 2, Samudra Hindia. Iya. Benar atau salah? Apa itu kelompok 1? Samudra Pasifik. Kata kelompok 1 Samudra Pasifik. Selat Malaka. Coba kita buktikan sama-sama. Kalau kau menebak
Selat Malaka, Laut Andaman dan Laut Tiongkok. Luar biasa. Sebelah barat. Coba kelompok dua. Kata kelompok dua Samudra Hindia benar atau salah? Sekarang patahnya lagi. Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa? 17.000. Kurang lebih 17.000. Berapa pulau yang dihuni oleh penduduk Indonesia? Berapa? Kurang lebih 9.500. Berapa jumlah pulau terbesar di Indonesia? 1. Sekarang Pak bertanya lagi, apakah Hiri dan Ternate ini masuk dalam kepulauan atau tidak? Ya? Pertanyaan ulang. Pulau Hiri dengan Pulau Ternate, dia masuk daerah kepulauan atau dataran? Betul. Pulau Hiri, Pulau Ternate. Kalau Tidore? Bukan kabupaten, katanya dia masuk ke kepulauan atau? Oke. Sekarang kita kembali lagi. Laut Samudra, tentang antara dua benua sudah, benua Australia dan benua Asia. Terus, ya, kita lanjut lagi. Batas geografi sudah, peta Indonesia sudah, peta Sumatera. Terus, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua dan Nusa Tenggara. Peta geografi sudah, peta geografi daerah di bagian atas berapa? 3. Satu, dataran tinggi, dataran berat kira-kira. Kalau perairan ada apa di dalam? Perairan laut, bawah, danau, ya. Ya, dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, tinggi-tingginya berapa? Lebih dari 200 meter. Kalau dataran rendah, tingginya berapa? 200 sampai 300 meter. Sekarang kita masuk pada pengerjaan soal. Soal kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi diskusikan dia dulu. Nah, di situ ada gambar. Kamu lihat, ada berapa gambar di situ? 5. Kamu lihat, kamu jelaskan. Itu mata pencarian apa? Contoh, yang pertama, kegiatan apa itu mereka lakukan, mata pencariannya apa? Apakah petani? Apakah apa? Jadi tulis nama-nama kelompok di atas dulu. Siapa-siapa kelompok 1, siapa-siapa kelompok 2, 3, dan 4. Ya, setelah itu kamu diskusi. Lihat gambar dan kamu diskusi. Boleh kamu lihat keterangan di buku peta. Bebas. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Diskusi yang baik.
Jadi kamu lihat gambar dan jelaskan. Diskusikan gambar itu. Lima menit lagi. Nah ini setiap kelompok mewakili satu orang maju baca hasil dari LKS ini. Jadi jelaskan nomor 1 aktivitasnya
apa? Gambar 2 apa? Jadi kamu menjelaskan setiap kelompok keterwakilan semua. Sudah ya? Jadi kelompok ini sudah. Siapa mau maju? Sudah atau belum? Siapa yang mau baca sebentar? Ya? Kita mau baca. Ya? Baca yang hasil Pak. Ya. Kalau kelompok 2 siapa yang maju sebentar? Nah, siapa yang maju baca? Oke. Kelompok 1 sudah belum? 3 menit lagi. Tiga. Dua. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah belum? Kelompok 3? Kelompok 4? Tinggal kelompok 2. Hitungannya sudah sampai ke 2. Ya. Ini oke. Nama kelompoknya apa ini? Kalau kelompok 2 beri nama apa? Sabar. Jadi sebentar maju contoh panggil kelompok 1. Semua maju di depan, tapi satu saja keterwakilan untuk baca hasil dari soal itu. Dan kelompok 2 juga begitu, semua maju. Tapi keterwakilan saja yang baca. Kelompok 3, 4 juga sama. Sudah ya? Kelompok 2, sudah? Ya, oke, waktu selesai. Kelompok mana yang mau maju pertama? Nah, karena semua sudah selesai dari kelompok 1 sampai 4, kita urutan saja dari kelompok 1 sampai kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju. Semua maju. Berdiri di depan sini. Yang baca yang agak di depan. Ya, oke. Diam dan kita dengar hasil dari kelompok 1. Ya. Ya. Antara rendah. Kedua. Pertanian, perkebunan dan pertanahan. Ya, lalu baca terus, baca terus.
kelompok Kartini. Kita kasih aplaus untuk kelompok Kartini. Ya, oke, silakan balik ke kelas. Tarik. Kelompok 2. Aduh. Jadi kita wakilan yang baca sudah siap. Oh, siap baca. Aduh. Mana ini, mana soal tanya. Ya, Pak, ini Pak. Siapa yang mau baca? Delaya. Kelompok apa nama? Nama kelompok? Ya, Ahmad Rahlan. Ya, baca. Terus suara lebih lantang. Ya. Ya, terus baca lanjut nanti. Ya, oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok Ahmad Dahlan. Sekarang masuk kelompok 3. Suara yang Semua perhatikan ke depan. Dengar dari hasil dari kelompok 3. Apa nama kelompok? Ki Hajar Dewantara. Silakan Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara menunjukkan sikap KPD kami, yaitu daerah manakah latar belakang gambar tersebut diambil dan tentu saja kegiatan apa saja yang terjadi pada gambar-gambar di atas bercerita kanan. Bagaimana karakteristik daerah pada gambar-gambar di atas, interaksi antara masyarakat. Dapat kamu menyebutkan mata pelajaran apa saja yang dapat dilakukan oleh perkebunan dan tempat wisata. 5. Mengapa di daerah pegunungan banyak terdapat area persawahan sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai petani. Tanah subur dan iklim sejuk menjadikan pegunungan tempat yang sesuai untuk menggunakan pertanian dan aktivitas wisata. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Jalan kelompok 4. Aduh. Bawa itu. Ya. Apa nama kelompok? Turkunyadin. Ya, silakan kelompok Turkunyadin. Di daerah manakah latar belakang gambar tersebut diambil dataran tinggi? 2. Kegiatan apa yang saja yang terjadi pada gambar-gambar di atas? Persawahan. Bagaimana karakteristik daerah pada gambar-gambar di atas? Sayur-sayuran. Dapatkah kamu menentukan mata pencarian apa saja yang ada di daerah itu? Tadi, mengapa di daerah pegunungan banyak terdapat area persawahan sehingga banyak penduduknya yang bergerak sebagai petani? Karena mereka memiliki pekebunan dan persawahan. Ya, oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Kembali ke tempat. Ya, kalau sudah kerjakan soal KPD, maka materi yang ini kita selesai. Jadi, letak geografis di Indonesia itu terdapat beberapa ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Indonesia terdapat 6 pulau terbesar yang masuk dalam kategori pulau terbesar di dunia, yaitu Pulau Kalimantan, Jawa, Papua,
Papua, Sumatera, Tenggara. Sekarang kamu bereskan buku kalian untuk siap kalian untuk kita pulang. Ambil tas. Setelah itu duduk yang baik. Dalam tempat, ayo tempat. Ya, duduk yang baik dengan sini. Ini mau masuki semester, jadi pulang belajar. Jangan lupa sholat, mengaji. Yang masih ikhlas, tolong dipercepat supaya naik sampai Al-Quran. Kalau tidak juz 6 kita kamu di kelas 6. Jangan ikhlas sampai kelas 6. Rugi waktu. Jadi jaga kesehatan. Jadi pulang langsung di rumah. Jangan singgah sana, singgah sini. Kalau jemputan, tunggu jemputan di pos satpam. Setelah itu jemputan datang baru kamu pulang. Siapa yang bertugas saja? Oh iya, Alif. Tadi yang pertama Rehan. Kita bacakan doa pulang. Teman-teman,